Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kelasnya Yuya itu akan membuat maid dan battle cafe untuk persiapan dalam festival sekolah nanti. Dan tentu saja hal itu sangat ditunggu oleh mereka semua. Selain itu nampaknya Yuya, Ryo, dan Shingo juga akan berpartisipasi dalam salah satu lomba festival sekolah. Dikatakan, mereka akan membuat sebuah band dan menyanyikan sebuah lagu di sana. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada persiapan kelasnya Yuya untuk mendekor kelas mereka. Saat itu, Yuya pun sedang sibuk mengurus bahan makanan dan menu apa saja yang akan disajikan dalam kafe mereka nantinya. Namun saat itu, Kaede dan Rin pun langsung menarik Yuya ke depan untuk mengukur seragam butler bagi Yuya. Tentu, Yuya pun bingung dengan hal itu. Pasalnya dia kira dia itu hanya akan dijadikan koki saja dalam kafe ini. Tapi kenapa sekarang dia itu malah mengukur seragam butler juga? Nah, di sini dengan polosnya Kaede dan Rin pun langsung berkata kalau semua yang ada di kelas ini akan menjadi butler dan maid. Jadi Yuya itu memang harus mengukur seragam butlernya. Yaps, di sini MC kita dijadikan babu sama heroin-heroinnya. Selain menjadi juru masak dari kafe ini, Yuya juga akan double job menjadi butler jika dibutuhkan. Setelah selesai mengukur bajunya, kini Yuya pun akan menyiapkan makanan tester yang akan diuji sama teman-temannya. Dan makanan yang dia buat adalah nasi goreng omelet. Ya, tentu saja, Yuya sudah mendapatkan skill memasak OP dari Isekai ini, gak mungkin memasak makanan yang gak enak. Semua temennya pun berkata kalau masakan Yuya itu sangat enak dan cocok sekali bagi kafe mereka. Kebetulan saat itu Kaori juga masuk ke dalam kelasnya Yuya untuk lihat nih mereka itu akan bikin apa selama festival sekolah. Dan tentu Kaori pun kaget pas tahu kalau kelasnya Yuya itu akan bikin butler dan maid cafe. Entah itu memang dia kaget karena senang atau enggak. Yang pasti di sini Kaori itu agak kesel pas lihat gunung Kaede yang tumpah-tumpah sewaktu memakai seragam maidnya. Dalam hatinya Kaori pun berkata kalau andai saja dia itu diberkahi gunung yang sebesar milik Kaede. Dengan begitu, dia juga nggak akan minder lagi pas lihat Kaede dan lebih pede lagi di hadapan Yuya. Panel cerita pun berpindah ke Isekai, tepatnya menyorot kepada Master Kelinci, Iris, dan Odis. Saat itu mereka bertiga pun sedang latihan bersama untuk bersiap dalam perang melawan dewa palsu. Nah, ini adalah latihan bersama mereka bertiga setelah sekian lamanya. Jadi di sini Odis pun sangat terkejut ketika Master Kelinci dan Iris sudah semakin mahir dan peka untuk menghindari serangan sihir yang dia lancarkan. Pasalnya sewaktu dulu, mereka lebih sering menghajar sihir yang Odis keluarkan dengan kekuatan mereka sendiri. Tentu itu akan sedikit membuang tenaga, mengingat kapasitas sihir dari seorang mage itu sangatlah luar biasa. Jadi di sini intinya, mereka berdua sudah berkembang pesat. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci dan Iris pun berkata, kalau ini semua berkat latihan mereka bersama dengan Yuya. Karena memang Yuya juga memiliki kekuatan sihir yang sama kuatnya dengan Odis. Dia juga sering mempraktekkan sihir itu ketika latihan. Maka dari itulah sekarang ini, mereka sudah peka untuk menghindari setiap serangan sihir dari Odis. Nah, di sini obrolan mereka pun berlanjut kepada hawa keberadaan dari evil yang mereka rasakan dalam hutan sarang iblis besar. Kita tahu alasan Master Kelinci, Odis, dan Iris itu datang ke hutan sarang iblis besar adalah untuk mendatangi evil tersebut. Tapi setelah sampai di sana, mereka tidak mendapati evil itu sama sekali. Dan gregetnya mereka juga lupa tanya kepada Yuya tentang siapa yang memusnahkan evil itu. Jadi di sini, mereka pun berspekulasi kalau Yuya yang memusnahkannya. Karena tidak ada orang selain Yuya yang bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, mereka pun langsung terpacu untuk bisa lebih kuat lagi. Dan di sini mereka juga akan membagi kemahiran holy mereka masing-masing. Panel cerita pun berpindah saat Yuya, Ryo, dan Shingo itu latihan band mereka. Nah, saat itu ternyata si Akira juga ikut dalam rencana mereka dalam membentuk sebuah band. Di sini masih dirahasiakan lagu apa yang akan mereka nyanyikan. Tapi ajaibnya si Yuya itu berhasil mengajari Ryo buat main bass dan Shingo itu buat main piano. Ya, memang potensi yang ada dalam diri MC kita yang satu ini sangatlah tidak terbatas. Waktu itu mereka juga sempat bertemu sama Mio yang nampaknya sedang diminta
agensinya untuk memeriksa keadaan dalam Akademi OC sama Kanade nih, sang diva dari agensi Miyu sendiri. Namun di sini hanya Miyu sajalah yang bertemu dengan Yuya dan teman-temannya. Nah, melihat kalau Yuya itu sangat akrab dengan Miyu, sang model, membuat Ryo dan Shingo itu jadi kaget. Mereka tidak tahu kalau pasalnya Yuya dan Miyu itu sangatlah akrab. Ya, Miyu adalah model yang sangat terkenal di kalangan cowok. Setelah mengobrol dengan Miyu, Ryo, Shingo, dan Yuya pun berniat untuk pulang nih. Namun di tengah perjalanan, mereka itu malah dihadang oleh sekumpulan mobil hitam dengan beberapa orang berjas di dalamnya. Nah, saat itu entah kenapa, babang kita Yuya juga langsung diculik sama orang-orang berjas itu tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Entah karena itu Yuya memang sedang panik atau gimana, dia itu malah membiarkan dirinya diculik gitu aja. Begitu juga dengan Ryo dan Shingo yang malah cuma terkejut saat melihat temannya itu diculik. Saat itu juga, Kaori pun langsung datang kepada mereka berdua lalu bertanya tentang apa yang sedang terjadi nih. Tapi di sini Ryo dan Shingo itu malah berteriak keras kalau Yuya itu telah diculik oleh sekumpulan orang berjas. Yaps, di sini kita bisa lihat kelihatan gak guna banget dua karakter teman Yuya ini. Panel cerita pun berpindah ke dimensi atas, tepatnya saat itu Lanel pun sedang menyampaikan pesan Yuya kepada para pengamat yang ada di sana. Tentu ada sebagian dari para pengamat yang tidak setuju dengan ide Yuya, karena memang mereka itu sangat gengsi untuk bergantung kepada manusia seperti Yuya dan teman-temannya. Namun nih, ada satu pengamat pemimpin yang berkata kalau dia ingin sekali Lanel membawa Yuya dan teman-temannya terlebih dahulu ke dunia atas. Karena memang dia akan menilai seberapa pantaskah terlebih dahulu Yuya dan teman-temannya itu untuk membantu mereka. Jika mereka itu memang pantas, maka para pengamat akan menerima bantuan mereka untuk melawan dewa palsu. Lagi pula bergantung kepada manusia bukanlah hal yang merugikan bagi mereka sendiri. Mereka justru mendapatkan keberuntungan lebih dengan sedikit usaha saja. Mereka itu tinggal melihat para manusia beraksi untuk membantu mereka melawan dewa palsu itu. Panel cerita pun berpindah lagi ke kartu Yuya. Ternyata saat itu, Yuya sedang diculik sama Mirei Kamiyama, putri dari kepala sekolah Akademi Nite. Yaps, di sini Yuya itu dipaksa masuk ke dalam Akademi Nite. Karena memang menurut Kamiyama, tadinya Akademi OC dan Nite itu adalah rival ketat dalam hal apapun. Namun karena kedatangan dari Yuya, entah kenapa orang-orang itu malah menganggap kalau Akademi Nite itu jauh lebih rendah daripada OC sekarang ini. Maka dari itulah dia ingin Yuya masuk ke dalam akademinya, agar akademi ini bisa kembali menjadi akademi terbaik se-Jepang. Di sini awalnya Yuya itu bingung sebab dia itu baru aja diculik dan malah disuruh masuk ke dalam akademi lain. Namun nampaknya dia itu sudah cukup tahu menahu mengenai Akademi Nite ini. Sejauh pengetahuannya, Akademi OC adalah sekolah elit di mana orang hebat dan berbakat itu sekolah. Sedangkan Akademi Nite sendiri merupakan akademi yang dihuni oleh anak-anak orang kaya dari penjuru Jepang. Nah, alasan Yuya sendiri tidak melawan saat diculik itu aja karena dia itu nggak mau berbuat onar dan malah menarik perhatian nantinya. Jadi di sini, dia pun memang sengaja diam saja walaupun sedang diculik. Ketika mendengarkan tawaran untuk masuk Akademi Nite dari Kamiyama, Yuya pun langsung menolaknya. Karena memang dia sendiri sudah merasa pas untuk bersekolah di Akademi OC. Lagi pula, Kaori dan Akademi OC adalah penyelamatnya dikala dia itu dibully oleh sekolah lamanya sendiri. Jadi Yuya nggak mungkin mengkhianati mereka. Mendengarkan hal itu, Kamiyama pun memakluminya. Tapi di sini, dia itu nggak menyerah gitu aja teman-teman. Dia pun tetap memujuk Yuya untuk masuk ke Akademi Nite dengan cara mengajak Yuya untuk berkeliling akademinya. Siapa tahu dengan berkeliling akademi itu, Yuya itu bisa berubah pikiran. Dan benar saja teman-teman, Yuya itu sangat kagum dengan keindahan dari Akademi Nite sendiri. Memang Akademi OC memiliki fasilitas dan taman yang indah. Tapi rasanya semua fasilitas dan taman dalam Akademi Nite jauh berada di level yang berbeda. Dan jika Yuya itu bergabung bersama Akademi Nite, si Kamiyama itu akan menjamin kalau Yuya akan mendapatkan segala fasilitas mewah dalam akademi ini. Ia juga berpendapat jika rasanya bakat Yuya itu akan jauh lebih berkembang kalau Yuya itu masuk dalam Akademi Nite. Namun tetap saja nih, walau dia sudah diberi segala penawaran yang sangat luar biasa, Yuya itu tidak mau mengkhianati Akademi OC. Dia tetap berpegang teguh dengan pendiriannya yang ingin berada di Akademi OC. Tentu Kamiyama pun kaget dengan keputusan tidak masuk akal dari Yuya itu. Dia bahkan gak tertarik walau sudah diberi penawaran super untung. Jadi Kamiyama itu habis pikir banget sama babang kita Yuya. Dan di sini Kamiyama pun malah ingin Yuya untuk berkompetisi dengan setiap murid terbaik dalam Akademi Nite nih. Dia itu berkata kalau Yuya pasti akan kagum dengan kemampuan dari murid teladan Akademi Nite.
Tentu pada awalnya Yuya pun ogah melakukan hal itu. Tapi karena Akamenyama itu sedikit menghina Akademi OC, si Yuya pun panas juga. Jadi di sini ia pun langsung menerima kompetisi itu. Ya, kalau sudah ada kompetisi seperti ini, kalian tahulah siapa yang akan menang. Ya, babang kita Yuya melibas semua murid andalan dari Akademi Nite dengan tanpa sisa. Dia memenangkan setiap pertandingan olahraga yang diselenggarakan sama Akamenyama. Ya, tentu hal itu semakin membuat Akamenyama jengkel nih. Bahkan ia pun ingin mengalihkan kompetisinya kepada bidang akademik. Dia mengira kalau Yuya itu hanya kuat dalam bidang olahraga saja. Namun saat itu Kaori pun sudah ada di sana dan menghentikan aksi gila dari Akamenyama ini. Bahkan Yuya sendiri gak mau gabung ke Akademi Nite. Jadi kenapa Akamenyama itu terus mendesaknya? Untuk menyelesaikan masalah itu, Kaori pun menantang Akamenyama dalam festival sekolah nanti. Kedua akademi ini akan bertanding tentang siapakah yang paling banyak mendapatkan kunjungan saat festival sekolah. Jika Akademi OC menang, maka Akamenyama harus menyerah untuk mengajak Yuya bergabung bersama Akademi Nite. Jika terjadi sebaliknya, maka Kaori juga nggak akan ikut campur lagi dalam masalah Yuya dan Akamenyama ini. Di sini, mereka berdua pun sepakat dengan hal itu. Ya, gue heran sih kenapa kedua akademi ini sampai ribut begini cuma gara-gara babang kita Yuya. Ya, gara-gara laki-laki kardus ini, kedua akademi harus bertanding untuk melihat siapakah yang paling pantas mendapatkannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.